di sebuah desa yang sunyi, di antara hamparan sawah yang hijau dan aliran sungai yang tenang, hiduplah seorang bijak bernama Siddhartha. Ketenangannya bagai danau yang dalam, kebijaksanaannya terpancar dari sorot matanya yang teduh, menenangkan setiap hati yang gelisah. Suatu hari, seorang pemuda dengan langkah gontai dan wajah muram datang menghampirinya. Beban hidup tampak menghimpit pundaknya. Keresahan tergambar jelas di raut wajahnya. "Guru," lirihnya dengan suara tercekat. "Hatiku terasa sesak. Pikiranku berkelana tak tentu arah. Bagaimana caranya agar aku dapat menemukan ketenangan seperti yang engkau miliki?" Siddhartha dengan senyum yang sehangat mentari pagi mengajak pemuda itu berjalan menyusuri tepi sungai. Di bawah naungan pohon beringin yang rindang, mereka berhenti. "Perhatikanlah aliran sungai itu, anak muda," ujarnya lembut. "Lihatlah bagaimana airnya mengalir, kadang tenang, kadang bergelombang." Pemuda itu menurut, matanya mengikuti aliran air yang berkelok-kelok. Ketika air tenang, lanjut Siddhartha, ia mampu memantulkan bayangan langit dan pepohonan dengan sempurna, jernih, dan nyata. Namun, ketika air bergejolak, bayangan yang tercipta pun menjadi kabur dan terdistorsi. Sang pemuda tertegun, merenungi perumpamaan yang disajikan sang bijak. Sebuah kesadaran mulai menyentuh hatinya. "Apakah engkau ingin mengatakan bahwa hati dan pikiranku harus setenang air sungai agar dapat melihat dunia dengan jernih, Guru?" tanyanya dengan penuh harap. Siddhartha mengangguk perlahan. "Ketenangan batin adalah seni, anak muda," jawabnya bijak. "Ia membutuhkan latihan dan kesadaran yang terus-menerus. Layaknya seorang seniman yang mengasah keahliannya dengan tekun dan sabar." Kisah Siddhartha dan pemuda tersebut bagaikan cermin yang memantulkan realitas kehidupan kita. Di tengah sibuknya dunia yang semakin kompleks, kita dihadapkan pada berbagai tantangan, tekanan, dan ketidakpastian yang datang silih berganti. Emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan kesedihan merayap layaknya badai yang menerjang, membuat hati dan pikiran kita bergejolak laksana air sungai yang keruh. Buddha dalam kebijaksanaannya mengajarkan bahwa akar dari segala penderitaan adalah kemelekatan. Ketika kita melekat erat pada keinginan, harapan, dan pandangan tertentu, kita akan mudah terguncang ketika kenyataan tak sejalan dengan ekspektasi. Ibarat kapal yang terombang-ambing di lautan lepas, kita kehilangan kendali dan terombang-ambing dalam pusaran emosi. Buddha berkata, ketenangan batin adalah kunci menuju kebahagiaan. Untuk mencapai tenang yang hakiki, kita perlu melatih kesadaran diri dan melepaskan jerat kemelekatan. Bayangkan diri kita sebagai pemanah yang mengarahkan anak panah pada sasaran. Kesadaran diri adalah busur yang kokoh, dan pelepasan kemelekatan adalah anak panah yang meluncur dengan tepat sasaran. Sekarang, mari kita telusuri jalan setapak menuju ketenangan batin. Yang pertama, dengan meditasi. Di tengah riuhnya dunia yang penuh distraksi, pikiranmu mungkin seringkali terasa seperti lautan yang bergejolak. Ombak kekhawatiran, badai amarah, dan pusaran ketakutan datang silih berganti, membuatmu kehilangan arah dan ketenangan. Namun, tahukah kamu bahwa di dasar samudera itu terdapat ketenangan yang abadi? Meditasi adalah jalan untuk menyelami kedalaman diri, menemukan keheningan di tengah kegaduhan. Luangkanlah waktu setiap hari, meski hanya beberapa menit, untuk bermeditasi. Duduklah dengan tenang, pejamkan mata, dan fokuskan perhatianmu pada napas.
Rasakan udara yang masuk dan keluar dari tubuhmu. Dalam keheningan meditasi, kamu akan menemukan ruang di antara pikiran-pikiran, ruang yang dipenuhi kedamaian dan kejernihan. Di sanalah kamu dapat terhubung dengan dirimu yang sejati, sumber kekuatan dan kebijaksanaan yang tak terbatas. Buddha bersabda, dengan melatih pikiran, kamu dapat menemukan kebahagiaan sejati. Meditasi adalah latihan terbaik untuk menjinakkan pikiran, mengendalikan emosi, dan mencapai ketenangan batin yang hakiki. Mulailah bermeditasi hari ini dan rasakan transformasi yang akan terjadi dalam hidup Anda. Yang kedua, latih penerimaan. Hidup bagaikan roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ada kalanya kita menikmati manisnya keberhasilan, namun ada pula saatnya kita merasakan pahitnya kegagalan. Disinilah letak ujian sejati bagi ketenangan batin kita. Mampukah kita menerima segala yang terjadi dengan lapang dada? Seperti pohon yang tegar menghadapi terpaan angin dan hujan, kita pun harus kokoh dalam menghadapi setiap badai kehidupan. Jangan biarkan dirimu terombang-ambing oleh gelombang emosi. Terimalah setiap kejadian, baik dan buruk, sebagai bagian dari perjalanan hidupmu. Buddha bersabda, tidak ada api seperti nafsu, tidak ada jerat seperti kebencian, tidak ada jaring seperti kebodohan, tidak ada arus deras seperti keserakahan. Nafsu, kebencian, kebodohan, dan keserakahan adalah api yang membakar, jerat yang menjebak, jaring yang membelenggu, dan arus deras yang menghanyutkan kita dalam penderitaan. Lepaskanlah belenggu-belenggu tersebut. Terimalah kenyataan bahwa hidup tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Pahamilah bahwa setiap kejadian, setiap ujian memiliki makna dan hikmah tersendiri. Penerimaan bukanlah berarti pasrah pada keadaan. Ia adalah kekuatan untuk memahami, untuk belajar, dan untuk bertumbuh. Ketika kamu mampu menerima segala sesuatu dengan lapang dada, kamu akan menemukan ketenangan yang hakiki, ketenangan yang tak tergoyahkan oleh badai kehidupan. Yang ketiga, berpikir positif. Di tengah terpaan badai kehidupan, di mana tantangan dan kesulitan silih berganti, seringkali kita terjebak dalam pusaran pikiran negatif. Kecemasan, ketakutan, dan keputusasaan menyergap, membuat hati dan pikiran kita gelap gulita. Namun, sadarkah kamu bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah arah badai itu? Fokuskanlah pandanganmu pada cahaya, sekalipun hanya seberkas sinar kecil di antara awan mendung. Seperti seorang petani yang dengan penuh harapan menanam benih di ladangnya. Tanamlah benih-benih positif dalam pikiranmu, siramlah dengan optimisme, pupuklah dengan keyakinan, dan lihatlah bagaimana benih-benih itu tumbuh menjadi pohon kebahagiaan yang rindang. Buddha bersabda, pikiran adalah pembentuk. Apa yang kamu pikirkan akan membentuk realita. Ingatlah, pikiranmu adalah magnet yang kuat. Ia mampu menarik energi positif maupun negatif. Ketika kamu memilih untuk berpikir positif, kamu akan menarik hal-hal baik ke dalam hidupmu. Sebaliknya, ketika kamu terperangkap dalam pikiran negatif, kamu akan menarik kesulitan dan penderitaan. Oleh karena itu, sadarilah kekuatan pikiranmu. Pilihlah untuk melihat sisi terang dari setiap peristiwa. Carilah pelajaran berharga di balik setiap tantangan. Yakinlah bahwa kamu memiliki kemampuan untuk melewati semua badai dan mencapai pelangi kebahagiaan. Jadilah bunga teratai yang tumbuh indah di tengah lumpur. Biarkan pikiran positifmu menuntunmu menuju ketenangan batin dan kebahagiaan sejati. Yang keempat, berbuat baik. Dalam perjalanan hidup yang singkat ini, apa yang sebenarnya kita cari? Harta, tahta, ketenaran, semua itu hanyalah sementara. Kebahagiaan sejati takkan pernah kita temukan dalam gemerlap duniawi, melainkan terpancar dari dalam hati yang dipenuhi kebaikan.
seperti mentari yang dengan tulus menyinari bumi. Pancarkanlah kebaikan kepada semua makhluk, tanpa memandang siapa mereka, apa keyakinan mereka, atau bagaimana rupa mereka. Ulurkan tanganmu kepada yang membutuhkan, berikan senyummu kepada yang bersedih, dan tebarkan cinta kasih kepada semua yang kamu temui. Janganlah mengharapkan balasan apapun, karena kebaikan yang tulus akan selalu menemukan jalannya kembali kepadamu, berlipat ganda. Seperti benih yang ditanam, ia akan tumbuh dan berbuah, memberikan kedamaian dan kebahagiaan yang tak ternilai. Rasakanlah bagaimana hatimu meluas dan jiwamu diterangi cahaya kebaikan. Kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang kita kejar, melainkan sesuatu yang kita ciptakan melalui tindakan mulia dan hati yang penuh welas asih. Yang kelima, hidup sederhana. Hindarilah gaya hidup konsumtif yang menjebak kita dalam lingkaran keinginan yang tak pernah puas. Fokuslah pada kebutuhan, bukan keinginan. Seperti burung yang terbang bebas di angkasa, kita pun harus membebaskan diri dari belenggu materialisme dan menemukan kebebasan sejati dalam kesederhanaan. Buddha bersabda, rahasia kesehatan bagi pikiran dan tubuh bukanlah untuk meratapi masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan, tetapi untuk hidup di saat ini dengan kebijaksanaan dan sungguh-sungguh. Hidup di saat ini dengan penuh kesadaran adalah kunci untuk mencapai ketenangan batin. Lepaskanlah masa lalu yang telah berlalu dan janganlah khawatir akan masa depan yang belum pasti. Fokuslah pada saat ini, nikmati setiap detik kehidupan Anda dengan penuh syukur. Menjaga ketenangan batin adalah sebuah seni, sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan latihan dan kesabaran. Namun, dengan tekad yang kuat dan kesadaran yang terus bertumbuh, kita semua dapat mencapai kedamaian dan kebahagiaan sejati. Seperti seorang pengrajin yang dengan telaten menghaluskan sebuah batu menjadi permata yang indah. Kita pun dapat mengasah hati dan pikiran kita untuk mencapai ketenangan batin yang bercahaya. Buddha bersabda, lebih baik menaklukkan diri sendiri daripada memenangkan 1000 musuh dalam pertempuran. Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Dengan menaklukkan ego, nafsu, dan kemelekatan, kita akan memenangkan pertempuran yang sesungguhnya, yaitu pertempuran melawan kegelisahan dan penderitaan. Ketenangan batin adalah hadiah terindah yang dapat kita berikan untuk diri sendiri, sebuah kedamaian di tengah gurun kehidupan. Bayangkan, kamu berdiri di puncak gunung yang menjulang tinggi. Angin berhembus kencang, menerpa wajahmu. Di bawah sana, dunia tampak begitu kecil. Di puncak ini, kamu merasakan ketenangan yang mendalam, kedamaian yang tak tergoyahkan. Itulah gambaran dari ketenangan batin. Ia adalah tempat perlindungan di tengah badai kehidupan. Suatu keadaan di mana kamu dapat menemukan kekuatan dan kejernihan di tengah ketidakpastian. Ketenangan batin bukanlah berarti kamu terlepas dari masalah dan penderitaan, melainkan kamu memiliki kemampuan untuk menghadapinya dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Ketenangan batin bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, melainkan sebuah seni yang perlu diasah dengan latihan dan kesadaran. Seperti seorang musisi yang berlatih setiap hari untuk menyempurnakan permainannya, kamu pun perlu melatih diri untuk mencapai ketenangan batin. Sekarang, tanyakan pada diri kamu sendiri, apakah aku ingin terus terombang-ambing oleh gelombang emosi negatif? Ataukah aku ingin menemukan ketenangan batin yang hakiki? Pilihan ada di tanganmu. Mulai dari sekarang, luangkan waktu untuk bermeditasi, latih penerimaan, berpikir positif, berbuat baik, dan hidup sederhana. Rasakanlah transformasi yang terjadi dalam diri kamu. Rasakan kedamaian yang mengalir di dalam hatimu, kejernihan yang menerangi pikiranmu, dan kebahagiaan yang memenuhi jiwamu. Ketenangan batin
adalah warisan berharga yang dapat kamu miliki, sebuah sumber kekuatan yang akan membimbingmu melewati setiap lika-liku kehidupan. Intinya, mulai hari ini, jangan biarkan dirimu terombang-ambing oleh badai kehidupan. Latihlah kesadaran diri, lepaskan kemelekatan, dan temukan kedamaian sejati di dalam dirimu. Sekarang, tuliskan pengalamanmu dalam menemukan ketenangan batin di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.